Selamat pagi saudara-saudari sedharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan saya Chandra dan rekan saya Wimala Ratna Elisa. Kami akan memimpin puja bakti pagi hari ini dengan pembacaan parita dalam bahasa Indonesia. Baik, para umat dipersilakan untuk mempersiapkan diri, berdiri di belakang matas dan bersikap anjali. Persembahan dupa. Harumnya dupa telah mengundang bodhicitta hadir bersamaku, sesungguhnya di sini, Sesungguhnya di sini harumnya dupa ini melindungi serta menjaga batin. Harumnya dupa ini menyatukan kita semua dalam pelaksanaan sila samadhi prajna. Kami datang persembahkan semua. Namo Bodhisattvebhya, Namo Mahasattvebhya. Yang bersujud dan objek sujud pada hakikatnya sunyata. Oleh sebab itu komunikasi terjalin sempurna apa adanya. Pusat latihan kami adalah jaring indera, memantulkan semua Buddha di setiap sudut. Diriku berdiri di hadapan setiap Buddha, aku berlindung kepadamu. Mempersembahkan cahaya di 10 penjuru, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kami bersujud padamu. Mengajar dan hidup
melalui kesadaran penuh di tengah-tengah penderitaan dan kebingungan. Buddha Sakyamuni, Dia yang telah sadar sepenuhnya, kami bersujud padamu. Memotong tembus ketidaktahuan, menyadarkan hati dan pikiran kami. Manjusri, Bodhisattva pengertian agung, kami bersujud padamu. Bekerja dengan penuh kesadaran, penuh sukacita, untuk kepentingan semua makhluk hidup. Samanta Badra, Bodhisattva tindak agung, kami bersujud padamu. Mendengar secara mendalam, melayani makhluk dalam cara tanpa batas. Avalokiteswara, Bodhisattva welas asih agung, kami bersujud padamu. Tiada ketakutan dan tekun mengarungi alam-alam penderitaan dan kegelapan. Siti Garbha, Bodhisattva aspirasi agung, kami bersujud padamu. Memancarkan cahaya, Ibunda semua Buddha, Bodhisattva dan semua makhluk, menopang dan menyembuhkan semuanya. Bodhisattva Pertiwi, Ibunda Bumi, permata indah jagat raya, kami bersujud padamu. Memancarkan cahaya di semua penjuru, sumber kehidupan di dunia ini. Mahawairochana Tathagata, Ayanda matahari, Buddha cahaya dan hidup tanpa batas, kami bersujud padamu. Benih kesadaran dan cinta kasih dalam anak-anak dan semua makhluk. Maitreya, Buddha yang akan datang, kami bersujud padamu. Menunjukkan jalan tanpa rasa takut
dan penuh welas asih. Seluruh guru silsilah leluhur spiritual, kami bersujud padamu. Para umat dipersilakan untuk duduk kembali dan bersikap anjali. Gata pembukaan, halaman 23. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Dharma begitu dalam dan indah, kini kami berkesempatan untuk melihat, mempelajari, dan mempraktikannya. Kami bertekad untuk merealisasikan makna sejatinya. Sutra Hati Prajna Paramita. Kala Bodhisattva Avalokita merenungkan pengertian sempurna secara mendalam, menerangi lima skanda dan menyadari
itu kosong adanya setelah penembusan ini. Ia berhasil mengatasi duka. Dengarlah Sari Putra, wujud adalah kekosongan, dan kekosongan adalah wujud. Wujud tiada beda dengan kekosongan. Kekosongan tiada beda dengan wujud. Demikian pula dengan perasaan, pencerapan bentuk-bentuk pikiran dan kesadaran. Dengarlah Sari Putra, semua dharma bercirikan kekosongan. Dhamma tidak diciptakan, juga tidak dimusnahkan. Tidak kotor, juga tidak murni. Tidak berkurang, juga tidak bertambah. Oleh sebab itu dalam kekosongan tiada wujud, tiada perasaan, tiada pencerapan, tiada bentuk-bentuk pikiran, tiada kesadaran. Tiada mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, ataupun pikiran. Tiada bentuk, tiada suara, tiada bau, tiada rasa, tiada objek dan tiada objek pikiran. Tiada alam berbagai elemen, dari kesadaran mata hingga kesadaran pikiran. Tiada asal mula yang saling bergantungan, serta kemusnahannya. Dari ketidaktahuan sampai kematian dan pelapukan. Tiada duka, tiada sebab duka, tiada akhir duka, dan tiada jalan untuk mengakhiri duka. Tiada pengertian, tiada pencapaian, oleh karena tiada yang harus dicapai. Para bodhisatwa yang dipenuhi pengertian sempurna tidak menemukan rintangan untuk pikiran mereka, karena tiada rintangan. Mereka mengatasi ketakutan, membebaskan diri mereka selamanya dari ilusi,
dan merealisasi nirwana yang sempurna. Semua Buddha masa lalu, sekarang dan masa depan, berkat pengertian sempurna ini, tiba pada pencerahan penuh yang sempurna dan universal. Oleh karena itu, perlu diketahui bahwa pengertian sempurna merupakan mantra sakti mandraguna, mantra teragung yang tiada banding, penghancur segala duka, kebenaran sejati yang tak tergoyahkan. Oleh karena itu, mantra prasna paramita sudah selayaknya diproklamasikan. Gate gate para gate, para samgate bodhi swaha. Gate gate para gate, para samgate bodhi swaha. Gate gate para gate, para samgate bodhi swaha. Selanjutnya, marilah kita sejenak melaksanakan meditasi yang pada hari ini akan dibimbing oleh pemimpin kebaktian. Setelah kita membaca sutra, marilah kita menenangkan diri sejenak, bermeditasi. Meditasi dimulai.
Meditasi selesai. Saudara-saudari dalam Dhamma, tiba saatnya kita mendengarkan pembabaran Dhamma yang pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Jamie Lim dengan topik hidup tanpa stres emang bisa. Kepada Bapak Jamie Lim kami persilakan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Namo Buddhaya. Selamat tahun baru juga. Ya, ini ceramah pertama berarti ya, selamat tahun baru ya. Oke. Mungkin nanti bisa minta tolong operator untuk menampilkan slide-nya. Jadi tahun baru mungkin punya tujuan baru ya, resolusi baru. Ya mungkin salah satu yang bisa jadi kita renungkan adalah bagaimana hidup kita lebih baik, lebih happy, tanpa stres gitu kan. Tapi apa emang bisa? Nah itu pertanyaannya. Nah sebelum masuk ke situ mungkin saya kenalan dulu ya. Sebenarnya saya umat Ekayana Serpong juga. Ya saya sering ada di kebaktian ini juga. Sehari-hari saya kerja, saya bidang saya itu di business development, merger akuisisi, industri saya di properti. Saya menikah, punya anak 3, udah memasuki usia remaja sekarang. Saya Buddhis dari kecil. Kira-kira belasan tahun yang lalu saya mulai serius satu tradisi saya Chan. Jadi saya sering ikut retret Chan. Terus kemudian belakangan ini saya selain tentunya menggali Buddha Dharma, saya juga semakin tertarik dengan ilmu pengetahuan, khususnya kesehatan, khususnya bidang kesehatan. Nah hari ini saya mau berbagi kaitannya antara stres, gitu ya, tentunya dengan Buddha Dharma, dan juga bagaimana kaitannya dengan ilmu kesehatan, gitu ya. Tentunya saya bukan dokter,
Cuman karena saya punya ketertarikan dan juga masalah kesehatan saya sendiri, jadi saya mulai banyak menggali dan saya lihat semakin kesini makin kok relevan ya dengan Buddha Dharma ya, gitu ya. Jadi makanya saya pilih topik ini, hidup tanpa stres. Memang bisa, nanti kita lihat. Oke, mungkin slide selanjutnya. Oke, mungkin supaya saya lebih bisa menyesuaikan apa yang saya sampaikan, saya mau survei kecil-kecilan gitu ya. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kalau boleh angkat tangannya untuk yang nanti saya tanyakan. Saya pengen tahu di sini ada berapa yang pernah kuliah dan lulus kuliah. Kuliah ada yang sudah lulus kuliah, yang sarjana 1, S2, S3 gitu. Mungkin bisa angkat tangan lebih tinggi. Oke, wah rata-rata sudah lulus ya. Berarti yang sisanya belum belum lulus kuliah, masih sekolah gitu ya, atau tidak kuliah, boleh diangkat tangannya. Oke. Ya. Kemudian yang sudah yang kuliah berarti kan kerja ya, kerja atau bisnis gitu ya. Saya pengen tahu juga yang sudah menikah, mungkin yang sudah menikah. Dan mungkin yang sudah menikah bisa stay, yang punya anak. Oke. Mayoritas sudah lulus dan sudah kerja, sudah punya anak ya. Oke, ini mungkin nanti saya coba menyesuaikan contoh-contoh yang akan saya sampaikan ya. Oke, materi ini mungkin hari ini agak sedikit ilmiah gitu ya. Jadi silakan kalau ada pertanyaan di tengah-tengah juga nggak apa-apa, langsung aja angkat tangan supaya nanti nggak lost gitu ya, nggak tersesat di tengah jalan. Oke, bisa ke slide berikutnya. Nah, saya mau mulai dengan ilmu pengetahuan kalau kita kontraskan dengan Buddha Dharma. Jadi kita itu sebagai umat Buddha ya, sebenarnya kita mestinya bangga. Saya bangga karena agama yang saya anut itu makin kesini makin relevan dengan ilmu pengetahuan. Karena suka atau tidak suka, ilmu pengetahuan itu adalah menjadi bagian dari hidup kita, ya kan? Apa yang ada di sekitar kita, apa yang kita pakai, apa yang kita tempati sekarang ini semua bisa terjadi karena ilmu pengetahuan. Ya, dan semakin lama ilmu pengetahuan melesatnya jauh apa yang kita tidak bayangkan sebelumnya. Mungkin waktu kita kecil semua kita nggak pernah kebayang ada yang namanya handphone, ya kan? Sekarang handphone udah bagian dari hidup kita, hampir tidak pernah lepas dari kita. Nah, dan yang terjadi pada ajaran-ajaran agama juga mereka punya tantangan bagaimana ini bisa sesuai nggak nih, masih sesuai nggak nih agama. Agama itu diperlukan khususnya untuk batin gitu ya, tapi kalau nggak sesuai dengan ilmu pengetahuan kan jadinya kontradiktif ya. Kita jadinya tidak percaya gitu, tidak punya kepercayaan yang penuh terhadap agama. Nah, agama Buddha itu adalah agama yang salah satu agama yang sangat relevan dengan ilmu pengetahuan dan itu bisa dibuktikan di banyak bidang ya. Tentunya bidang psikologi termasuk bidang yang mungkin nggak kebayang, misalnya kayak fisika, matematika gitu ya. Nah, saya ambil contoh yang udah paling ultimate nih. Ultimate-nya kita itu kan 3 corak ini ya. Anatta, anicca, dan dukkha. Gitu. Kita lihat dari anatta. Anatta itu intinya tidak ada inti, tidak ada sesuatu inti yang kekal, ya kan? Itu diajarkan oleh Buddha bahwa segala sesuatu ini sunyata, tidak ada inti. Ya kan? Nah, di ilmu pengetahuan dulu waktu saya masih sekolah itu partikel yang paling kecil itu adalah atom, ya. Terus atom masih ada turunannya lagi, ada intinya proton dan neutron, kemudian dikelilingi oleh elektron, ya kan?
Mungkin ini agak fisika sedikit. Tapi ada partikel padat yang paling kecil yang disebut atom, terus kemudian ada proton, neutron, dan elektron. Nah, tapi terus kemudian belakangan ini, mungkin beberapa tahun yang lalu itu, bahwa sebenarnya masih ada lagi pembentuknya yang namanya quark. Ya, tapi quark itu juga kalau dicari itu tidak ada yang solid, tidak ada yang padat di situ. Ya. Jadi kalau kita pakai mikroskop gitu ya, kita lihat apapun, tubuh kita, benda, barang, pohon, apa semua, kita zoom, itu nggak ada yang padat, nggak ada intinya. Ya, jadi Buddha udah lama tahu itu, ya kan? Kita belum lama. Ilmu pengetahuan baru belakangan ini, ya. Dan itu tentunya menjadi sesuatu yang, wah, hebat juga ya. Bukan hebat juga, hebat banget, gitu. Hebat banget nih Buddha. Ya, dari meditasinya bisa melihat bahwa segala sesuatu itu tidak ada intinya, sunyata, kosong. Jadi apa yang perlu dilekati, apa itu kemelekatan gitu kan tidak ada intinya. Itu anatta. Anicca, semuanya tidak permanen, semuanya berubah, ya kan? Ya, karena tidak ada intinya, sebenarnya menurut ilmu pengetahuan segala sesuatu ini adalah gelombang, adalah energi, ya kan? Energi itu memang tidak menetap, dia selalu berubah, dia selalu berpindah, berubah, dinamis. Ya. Dan itu juga relevan sekali dengan anicca. Gitu. Memang 3 corak umum kehidupan itu ya anatta, anicca. Nah sekarang dukkha. Segala sesuatu esensinya adalah tidak memuaskan menurut Buddha, ya kan? Nah ini nanti mungkin saya akan bahas sedikit lebih dalam lagi terkait dukkha. Secara biologis, memang tubuh kita ini banyak duka, banyak ketidaknyamanan, banyak rasa sakit, ya, ketidaknyamanan. Nah itu yang kemudian ilmu pengetahuan berusaha mencari solusinya, ya kan? Makanya kita ada dunia kedokteran, kesehatan, farmasi, ya. Jadi Buddha juga coba udah menemukan itu bahwa itu satu kesunyataan pertama kan, hidup ini duka, esensinya hidup ini tidak memuaskan dan berusaha mencari solusinya. Dan solusinya sudah ada dari dulu, udah 2500 tahun yang lalu sudah diketemukan solusinya. Nah cuman ilmu pengetahuan berusaha itu kan meditasi, itu kan soal batin, ya kan, melihat ke batin. Bagaimana dengan orang yang beneran sakit? Bagaimana orang yang beneran perlu dikasih perawatan gitu ya? Tentunya ilmu pengetahuan juga akan bermanfaat untuk mengurangi penderitaan, mengurangi duka. Nah, coba kita masuk lebih dalam lagi nih ya. Boleh di slide berikutnya. Saya mau mulai dari tubuh manusia secara biologis. Jadi secara biologis evolusi tubuh manusia itu sudah keren banget sebenarnya. Udah suatu keajaiban. Ya. Ini ya saya ketemu gambar ini nih satu summary ya. Tapi sebenarnya masih banyak lagi sistem-sistem yang terjadi di tubuh kita. Jadi sistem tubuh itu ada beberapa macam. Pertama adalah peredaran darah. Ya. Ini adalah peredaran darah mulai dari jantung terus ke seluruh tubuh. Ini sistem saraf. Dari otak, tulang belakang ke seluruh tubuh juga, ya. Kemudian ini sistem pernapasan, paru-paru. Ini sistem pencernaan. Ini tulang belulang ya, sistem tulang kita.
Terus ini sistem otot, otot tubuh. Ya. Jadi manusia itu punya banyak sistem, terus ada juga sistem reproduksi ya, dan sistem yang lain-lain. Jadi kita saat ini nih bisa ada di sini, bisa duduk, mendengar saya berbicara, itu karena sistem-sistem ini bekerja secara otomatis, autonomous, tidak diperintah, bisa diperintah, tapi dia bisa bekerja tanpa diperintah. Darah kita mengalir, ya kan? Napas kita masuk, keluar, oksigen bertukar dengan karbon dioksida. Kita bisa duduk, ditopang oleh tulang, otot, semua kerja. Semua tidak perlu diperintah dan bekerja secara handal, reliable, secara handal. Ya. Nah, itu menurut saya itu suatu keajaiban, ya, bahwa kita hidup, cuman nggak usah mencapai apa-apa, sekedar hidup, itu udah ajaib. Ya. Nah, saya mau eksperimen sedikit. Coba sekarang Bapak Ibu duduk sedikit lebih tegak. Nurut ya, tubuhnya nurut kan? Nah, saya eksperimen satu lagi. Tangannya coba ditaruh di atas lutut, kanan kiri. Saya mau tes. Coba angkat tangan kanan. Ada yang cepat, ada yang lama. Ya. Saya nggak tahu, ya udah turunin lagi. Ada yang angkat tangan kiri nggak? Boleh diturunin lagi Ibu? Ya. Ada yang angkat tangan kiri nggak? Oke, nggak ada ya. Kalau ada juga nggak ngaku. Oke, kalau bisa Anda ngangkat tangan kiri ada beberapa kemungkinan. Satu, instruksinya nggak jelas. Waktu itu lagi ngelamun, nggak kedengeran. Tadi suruh ngapain? Nah, ya udah orang lain angkat tangan kiri. Nah, tapi umumnya karena kita udah tahu kiri dan kanan, begitu diperintah angkat tangan kanan, Bapak Ibu semua bisa ngangkat dengan handal. Ya, tadi ada yang cepat, ada yang lama. Mungkin gue ikut nggak ya, gitu ya. Tapi harusnya kalau saya coba sekali lagi bisa dengan cepat. Sekali lagi ya. Oke, kali ini bisa kiri, bisa kanan. Sekarang angkat tangan kanan, lebih cepat. Artinya begitu vibrasi suara saya nyampe ke telinga Bapak Ibu, masuk, diproses di otak, terus perintahnya turun ke otot, mungkin otot pundak gitu ya, otot lengan. Seketika perintah itu kemungkinan Bapak percaya apa yang saya instruksikan tidak berbahaya, jadi percaya dan langsung instruksi itu dijalankan. Itu jadi kejadiannya cepat banget loh. Kalau kita videoin tadi, itu enggak mungkin hitungan detik, enggak sampai 1 detik. Ya, perintah itu sudah bisa dimanifestasikan dalam bentuk fisik, gerakan. Artinya, efisien sekali. Tubuh kita itu efisien sekali. Yang sistem saraf mencoba dari telinga, mencerna, memproses, itu aman, diperintahkan ke sistem otot dan tulang. Ya, tentunya ada peredaran darah di situ. Dan kalau Bapak Ibu tahu itu ada hormon yang bergerak di otot. Otot itu bisa mengkontrak atau relax, itu ada hormon yang mengatur. Dan itu kimiawi. Secara kimiawi, otot kita keluar dengan sangat cepat, bereaksi sangat cepat, dia mengkontrak supaya dia bisa ngangkat. Amazing ya. Itu keren banget. Jadi secara biologis evolusi manusia itu salah satu yang terbaik. Tentu kita tidak yang terbaik di bumi ini. Ada yang gerakannya lebih cepat. Misalnya kucing, cheetah, itu larinya lebih cepat, reaksinya lebih cepat. Tapi kita udah cukup keren gitu. Ya. Oke. Saya nggak mau belajar fisika, belajar biologi. Tapi
kita mau lihat relevansinya nanti dengan Buddha Dharma dan hidup kita, kaitannya juga dengan stres. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, jadi yang menentukan kita stres atau sejahtera, ya, sejahtera dari sini bukan sejahtera secara materi ya, ini sejahtera secara mental. Apakah ya kita tuh rasanya lawannya stres lah, lawannya stres. Jadi wellness, ini kan ada wellness, ada stres. Ini wellness itu sejahtera atau well-being gitu ya. Jadi apa yang menentukan kita stres atau sejahtera secara biologis itu Bapak Ibu mungkin udah tahu juga ya. Ada banyak. Satu, manusia butuh makan, minum ya. Kalau makanan kita sehat ya kita cenderung lebih sejahtera secara fisik maupun secara mental. Minuman kita sehat juga sama. Jadi ini saya bahas secara biologisnya dulu ya. Jadi secara biologis manusia sangat tergantung sama makanan. Makanan sumber energi kita, sumber nutrisi kita. Tanpa ada makanan, nggak ada di sini kita sekarang. Setiap saat tubuh kita memproduksi energi. Jadi setiap sel di tubuh kita itu punya baterai, namanya mitokondria. Jadi baterai kita itu sebenarnya kayak nuklir, kayak reaktor nuklir kecil. Tapi sel aja ukurannya kecil, ini lebih kecil lagi dari sel. Nah itu setiap saat dia memproduksi energi. Energi dari mana? Dari makanan. Dan juga dari oksigen yang kita hirup. Oke. Terus kita juga aktivitas fisik. Ya. Orang yang bisa bergerak dengan lincah, dengan orang yang tidak bisa bergerak, tingkat kesejahteraannya juga beda. Ya. Jadi bersyukur kita masih bisa aktif bergerak dan kita harus latih itu. Ya, kita jangan sampai malas gerak. Kita harus banyak gerak, olahraga, karena itu menentukan kita stres atau enggak, gitu ya. Terus kemudian tidur. Nah, orang kadang melupakan ini nih. Tidur itu faktor yang sangat-sangat penting untuk menentukan kita ini stres apa enggak. Ya. Kalau kita cukup tidur, maka sel-sel tubuh kita tuh lebih sehat. Dia yang rusak diperbaiki atau yang rusak dibuang, dikeluarkan, yang baru dibuat. Nah, itu bisa terjadi dengan baik ketika kita cukup tidur. Cukup tidur itu kira-kira 7-8 jam. Mungkin 6 masih oke, tengahnya itu 7. Jadi kalau kita lebih juga nggak bagus, kurang jelas nggak bagus. Dan sebaiknya tidur di waktu yang sama setiap hari, diusahakan. Gitu. Nah, ini saya coba sesuatu yang Bapak Ibu pasti udah tahu lah. Ya. Terus slide berikutnya. Oke, nah yang berikutnya adalah kondisi mental. Ya. Kita bukan cuma fisik, kita juga terjadi sesuatu yang mental terjadi di dalam diri kita, dan ini akan sangat menentukan kita stres atau sejahtera. Jadi kalau yang termasuk dalam ini adalah misalnya pola pikir. Ya. Orang yang pola pikirnya optimis akan berbeda dengan orang yang pesimis, ya kan? Orang yang punya tujuan mau ngapain hidupnya, dia punya motivasi, itu akan berbeda dengan orang yang nggak tahu mau ngapain. Ya. Jadi tingkat kesejahteraan ini juga sangat terpengaruh dari apa yang pola pikir yang kita pilih, kita tentukan, gitu. Terus kemudian lingkungan pastinya, lingkungan sekitar. Ya. Jadi lingkungan tuh ya termasuk orang, yang bukan orang ya,
orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, teman kerja kita, itu akan mempengaruhi tingkat stres kita, tingkat kesejahteraan kita. Belakangan mungkin lingkungan hidup juga pengaruhnya besar ya, karena kita hidup di perkotaan, ya, banyak polusi gitu ya, banyak kemacetan, jadi lingkungan ini sangat berperan dalam tingkat stres kita. Mungkin satu yang saya mau share juga, salah satu yang cukup berperan sebenarnya adalah sinar matahari. Bapak Ibu kalau bisa tiap pagi keluar ketemu matahari, bangun ketemu matahari dulu. Itu akan secara biologis itu akan membuat banyak terjadi hormon-hormon yang kita miliki di tubuh itu akan lebih seimbang, gitu ya. Jadi dan itu keluarnya karena matahari. Selain itu juga vitamin D, ya, vitamin pembentuk tulang, itu juga terjadinya ketika kulit kita ketemu matahari. Jadi kita berada di matahari mungkin sekitar minimum 10 menit, kalau bisa 30 menit ya di pagi hari sebelum jam 8 kalau bisa. Itu akan membuat mood kita lebih bagus, perasaan kita juga lebih bagus, dan hari kita berikutnya juga akan lebih bagus gitu. Ya. Jadi matahari ini peranannya penting sekali. Jadi kita memang evolusi manusia itu tidak bisa melepaskan diri terlepas dari matahari. Jadi kalau malam tidak ada matahari, kita harusnya tidur. Ketika ada matahari, kita nggak boleh tidur. Kita harusnya aktif gitu. Jadi memang udah didesainnya seperti itu. Ya. Jangan kebalik. Siang matahari udah keluar, kita masih tidur. Ya kan? Malam matahari udah nggak ada, kita masih aktif, masih berkeliaran gitu. Itu tidak baik untuk tingkat kesejahteraan kita. Oke. Nah, next slide. Nah, ini semua tentunya nggak cuma ini ya. Ini yang penting-penting. Ini berpengaruh pada kesejahteraan kita dengan cara apa? Satu, tingkat energi. Ya. Level of energy kita tuh seperti apa? Ya, kita semangat atau nggak semangat, itu faktor-faktor ini terpengaruh. Makanan pengaruh, ya tadi sinar matahari juga pengaruh. Ya. Yang kedua adalah mood. Mood ini balik ke perasaan. Kalau mood kita bagus, rasanya kita lebih sejahtera. Kalau mood kita jelek, apa-apa juga jadi salah gitu ya. Nah, ini semua secara biologis ini mempengaruhi langsung ke dalam mood. Ya. Kemudian daya tahan tubuh, imun sistem. Ya. Ini penting sekali. Kita baru-baru ini kan pandemi, semua ngomongin soal imun. Ya. Memang itu penting sekali. Kalau kita sakit, udah susah lah untuk jadi sejahtera kalau kita sakit, ya kan? Kita akan lebih sejahtera kalau kita nggak sakit, sehat, gitu. Dan itu kaitannya imun sistem terhadap faktor-faktor ini. Nah, jadi ilmu pengetahuan sangat penting, sangat membantu kita supaya kita nggak stres. Ya, tentunya kita harus tahu dan kita harus mau melakukan pilihan yang tepat, gitu. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau bertanya? Ada? Nah, kita lanjut ya, sedikit lebih dalam. Next. Nah, ini jadi sebagai manusia biologis, kita stres atau sejahtera itu salah satu yang paling penting ada terjadi di otak. Oke, ini saya coba pelan-pelan, ini agak sedikit teknis soalnya. Otak ada bagian-bagiannya, tapi secara umum otak terdiri dari sel-sel otak, atau dalam bahasa itunya neuron. Bentuknya sering digambarkan seperti ini. Jadi sel-sel neuron ini yang
memproses segalanya, data, ya, proses termasuk sebetulnya pikiran, memori, semua terjadinya di sel-sel otak ini. Ya. Dan sel-sel otak ini punya banyak tentakel, dibilangnya tentakel gitu ya. Jadi dia punya banyak cabang. Cabang-cabang ini nanti nempel sama sel otak yang lain. Ya, jadi dia sel otak dengan satu sel otak yang lain saling berhubungan. Oke, itu dulu. Coba slide berikutnya. Nah, tadi sel otak itu berhubungan dengan sel otak yang lain, ya, dan dia berkomunikasi. Hubungan antar sel otak ini dia saling memberikan sinyal, saling berkomunikasi. Oke, nah, kalau di Zoom ini koneksinya ini disebutnya sinaps. Ya. Sinaps itu ini nih tentakelnya, ini sel otak yang lain nih. Jadi antar sel otak itu dia saling memberikan sinyal. Sinyal ini bentuknya chemical, kimiawi. Dia namanya neurotransmitter. Neurotransmitter. Jadi dia mentransmisikan satu chemical. Dan ada sekarang sudah dipelajari ada sekitar 100 neurotransmitter. Mungkin lebih ya, tapi ini kan ilmunya masih baru ya. Jadi ada 100 pesan yang ingin disampaikan dari satu otak ke otak yang lain. Jadi manusia itu punya sekitar 86 miliar sel otak. Di dalam setiap sel otak itu punya sekitar 7.000 sinaps. Jadi bayangkan tentakelnya ada 7.000. Jadi satu sel, cabangnya ada 7.000. Dia connect dengan 7.000 sel yang lain. Gitu ya. Jadi udah ruwet banget ya, ruwet banget. Nah, jadi kalau dihitung ada sekitar 600 triliun sinaps. Nah, ini yang kemudian membuat kita bisa bekerja seperti sekarang. Jadi senang terjadi di sini, marah terjadi di sini, kesel terjadi di sini, belajar terjadi di sini, kerja, mikir, pokoknya semua terjadi di hubungan sel otak dengan sel otak yang lain. Dan itu diatur secara kimiawi dengan neurotransmitter. Sampai sini bingung nggak? Nggak ya? Cukup masuk akal ya? Cukup mudah dipahami ya? Oke. Nah, yang saya mau bahas adalah neurotransmitter ini. Karena ini yang penting untuk mempengaruhi stres atau enggak stres, atau sejahtera. Oke, next. Ini saya pengantar dulu supaya enggak pusing. Nah, dari tadi yang ada seratusan neurotransmitter, ada beberapa yang kita mungkin sering dengar. Ya, nggak tahu Bapak Ibu pernah dengar nggak? Ini nggak kebaca ya, coba di zoom dikit ya. Ada namanya dopamin, ya, ada apa lagi di situ, adrenalin, ya. Jadi kalau bisa di zoom, tolong bisa di zoom nggak? Saya juga nggak kebaca soalnya. Nah ini nih, adrenalin. Adrenalin sering dengar ya, wah adrenalin saya naik, saya jadi semangat, ya kan? Biasanya ini pesan yang terjadi di otak untuk membuat kita lebih responsif. Dia akan menaikkan tekanan darah, menaikkan detak jantung, ya. Jadi kita lebih siap. Nah ini biasanya berhubungan dengan respon fight or flight. Jadi kita kalau di dalam keadaan bahaya, maka adrenalin kita pasti naik. Atau kita butuh konsentrasi yang tinggi, adrenalin kita naik. Nah itu terjadi di otak. Otak memberikan pesan, ini kita harus siap nih, harus siaga nih. Misalnya ada ancaman bahaya. Ya kalau zaman dulu mungkin ada harimau gitu ya. Kalau sekarang mungkin kita udah mau nabrak orang di depan kita,
ya kan, kita naik kendaraan, tiba-tiba kita langsung semangat kan, terjadinya cepat sekali. Itu karena adrenalin, ya. Jadi, nah ini mungkin saya nggak akan bahas satu persatu, tapi ini yang penting-penting nih. Jadi ada adrenalin, noradrenalin, dopamin. Nah, dopamin ini juga penting. Ini neurotransmitter yang membuat kita disebutnya apa ya, reward neurotransmitter. Jadi kita merasa happy, merasa bahagia karena dopamin keluar di dalam sistem kita ketika kita menyelesaikan sesuatu. Misalnya kita menyelesaikan satu tugas, kita mencapai sesuatu, kita merasa bahagia. Dari mana bahagianya? Dari si dopamin ini. Gitu. Termasuk pagi-pagi kita keluar lihat matahari, terus mungkin kita olahraga sedikit-sedikit, itu kita keluar dopamin ini. Jadi dopamin salah satu hormon yang paling dicari, tapi juga nggak boleh terlalu banyak. Terlalu banyak jadinya kayak orang sakau, gitu. Jadi ini semua neurotransmitter harus cukup aja. Dia nggak boleh terus-terusan ada, dia harus saling berganti, ya kan. Adrenalin bagus, kita bisa siaga, tapi kalau kitanya siaga terus jadi sakit. Karena ketika kita siaga biasanya pencernaan kita nggak benar, karena pencernaan ditekan. Jadi semua ini penting. Ya, kita harus tahu bahwa di dalam otak kita ada yang membuat kita bahagia, ada yang membuat kita tidak bahagia. Tidak bahagia dalam arti kita harus siaga, kita harus siap, kita harus menghadapi tantangan. Nah, kalau lagi kita menghadapi tantangan, udah jangan mikir bahagia dulu deh, kerjain dulu gitu kan, hadapi dulu tantangannya gitu. Tapi kita nggak boleh terus-terusan siap siaga terus gitu kan. Kita harus ada bahagianya juga. Nah, itulah gunanya dopamin, serotonin, GABA, ya. Terus apa lagi nih? Epinefrin, ya. Ya. Jadi teman-teman nanti baca sendiri aja, cari sendiri. Ini nih banyak. Jadi cara kerja otak kita diatur oleh bahan-bahan kimia ini, zat-zat kimia ini, gitu. Tujuannya saya sharing di sini adalah supaya teman-teman tahu bahwa ini semua bisa kita pahami dan kita rasakan di tubuh kita. Nah, itu gunanya kita ngerti ini dan juga kita latihan meditasi. Bisa kerasa kok. Maksudnya, oh ini dopamin saya lagi banyak nih, gitu kan. Saya kalau ngerjain ini dopamin saya naik, gitu. Nah, salah satu yang bikin dopamin naik itu adalah nge-scroll. Ya, nge-scroll TikTok atau YouTube Short, scroll, selesai satu scroll, itu dopaminnya keluar. Yang problem adalah kita jadi kecanduan, ya kan, kata dopamin sering dipakai doping kan, itu kita kecanduan, nge-scroll. Jadi kita harus tahu, oh ini kayak udah kebanyakan nih dopamin kita nih, ini udah waktunya serius ngerjain sesuatu yang lebih punya tujuan gitu ya. Jadi penting untuk tahu ini untuk kita bisa mengetahui kondisi kita saat ini, kita butuhnya apa, ya kan? Misalnya GABA itu hormon buat tenang, neurotransmitter buat kita supaya tenang, kalem, happy tapi dalam artinya tenang, nggak lagi ngejar sesuatu. Nah itu juga kadang-kadang, wah ini kayak saya kurang GABA nih, saya kurang neurotransmitter yang membuat saya tenang gitu. Oke, jadi ini nanti bisa di riset sendiri, saya cuma buat men-trigger aja. Lanjut. Nah, tadi di otak ya, sekarang di bagian tubuh yang lain emang gimana? Itu juga ada namanya hormon, sistem hormon. Ya. Jadi sistem hormon ini adanya di peredaran darah. Dan ini yang tadi membuat Bapak Ibu bisa ngangkat tangan. Ya. Salah satunya. Jadi
hormon ini juga ada banyak sekali macamnya. Dan ini semua bekerja secara otomatis ada di dalam peredaran darah kita, dikeluarkan oleh beberapa kelenjar, dan kemudian ketika dia dibutuhkan, dia akan dibanyakin, ketika dia tidak dibutuhkan, dia akan di stop. Ya. Nah, beberapa nama berulang nih, kayak dopamin. Dopamin ada di otak, juga ada di peredaran darah. Ada yang disebut ya sebagai neurotransmitter, ada juga yang jadi hormon. Ya. Dopamin ini kaitannya dengan reward, ya, dengan kayak kita dapat hadiah gitu. Nah, jadi kalau kayak kita makan enak, kita mengerjakan satu tugas, pokoknya dia bikin kita happy, bikin kita bahagia. Tapi ingat ya, ini nggak boleh terlena gitu ya. Kebanyakan ini juga banyak side effect-nya gitu. Terus kemudian serotonin. Nah, ini kalau kita lagi kena matahari, kita meditasi, kita olahraga, kita keluar serotonin. Dia mood stabilizer. Dia bikin mood kita enak. Serotonin, ya. Jadi kalau kita kurang enak moodnya, ya kita bikin melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa membuat serotonin ini keluar, ya. Keluar ada di dalam peredaran darah kita. Oksitosin ini hormon kasih sayang, hormon cinta, ya. Dia terjadi karena interaksi manusia dengan manusia atau dengan hewan peliharaan, mungkin dengan yang tanaman gitu ya. Pokoknya dia hubungan relasi manusia dengan yang lain gitu ya. Termasuk kalau kita berpelukan dengan anak, dengan pasangan, just sekedar pegangan tangan aja itu kan mengeluarkan oksitosin dan kita merasa dicintai gitu ya, merasa dicintai kan enak gitu, perasaan yang enak. Kalau endorfin ini keluar biasanya kalau kita lagi bersemangat, ya. Dia painkiller. Sebenarnya ini painkiller alaminya kita nih endorfin. Kalau kita lagi ketawa, kita lagi olahraga, kita lupa badan ada sakit, ada pegel, kita lagi excited gitu ya, itu endorfin. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, buat saya ini menarik bahwa bekerja tubuh ini tuh sebenarnya ada mekanismenya. Gitu, ada mekanisme di otak, ada mekanisme di peredaran darah, ya. Dan itu semua sudah diketahui, sudah di riset, gitu. Memang risetnya masih akan terus berlanjut, tapi dan itu bisa kita dengan sengaja kita ubah kondisinya dari satu kondisi ke kondisi yang lain, ya. Dan itu yang mungkin ilmu pengetahuan berperan dalam hidup kita, membantu kita untuk bisa menjalankan hidup kita lebih tanpa stres, gitu ya. Nah, saya coba lanjut lagi, masih ada beberapa slide. Lanjut. Nah ini tadi kita ngomong beberapa hormon penting. Ini ada satu lagi hormon yang menurut saya ini yang bikin kita stres. Ya, jadi manusia itu desain tubuh kita, desain evolusi tubuh kita itu dipersiapkan untuk satu respon namanya fight or flight. Ya. Fight or flight. Jadi berkelahi atau kalau flight apa kabur. Ya. Ya. Serbu, kita menyerbu atau menyerang atau kita kabur. Ya. Jadi dulu sebelum kita seperti sekarang, mungkin kita hidup di alam. Kita ketemu hewan buas, ya, yang tiap saat bisa memangsa kita, memangsa keluarga kita. Maka kita punya mekanisme di tubuh kita untuk siap lari atau siap berantem. Ya. Nah, itu kejadiannya kayak beginilah kurang lebih, adanya di otak masuk ke kelenjar yang ada di ginjal, terus kemudian mengeluarkan dua, adrenalin dan satu lagi kortisol. Nah, adrenalin dan kortisol masuk ke dalam peredaran darah. Nah ini dia akan mempengaruhi organ-organ tertentu, ya. Mata menjadi lebih fokus, ya.
eh, dada lebih membesar sehingga napas bisa lebih banyak yang dimasukin. Terus kemudian pembuluh darah menyempit sehingga tekanannya naik. Jantung berdetak lebih cepat sehingga darah yang dipompakan lebih banyak. Intinya kita jadi lebih siap. Siap berantem atau siap kabur. Ya. Nah, ini namanya stress response. Ya, stress response. Problemnya dengan orang sekarang adalah stress response ini terjadi bukan cuma waktu ketemu hewan buas. Ini setiap kali Anda stres. Mau itu macet, mau itu konflik sama orang, mau itu sesuatu yang fisik maupun yang bukan fisik, yang ada di mental. Ya, sekedar memori, sekedar mengingat sesuatu yang tidak mengenakan, membuat kortisol kita keluar. Ya. Nah, itu yang bikin kita stres. Jadi kita selalu diajak sama si kortisol dan adrenalin itu untuk siap berantem atau siap lari. Oke? Problemnya adalah manusia itu punya pengembangan otak yang sangat maju dibandingkan dengan hewan. Kita punya otak bagian depan namanya prefrontal cortex. Otak bagian depan ini otak berpikir. Ya. Otak bagian depan ini membuat kita bisa menemukan berbagai penemuan, tapi juga membuat kita sering berpikir. Nah, apa yang sering kita pikirkan? Seringkali adalah sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang traumatis, sesuatu yang mungkin dendam atau yang pokoknya yang tidak mengenakan. Nah, memori itu kemudian dipikirkan setiap saat, nggak cuman pada saat kejadian, tapi kemudian besoknya lagi, bertahun-tahun. Begitu memori itu keluar, kortisol kita keluar. Kebayang nggak mekanismenya, Bapak Ibu sekalian? Makanya kita jangan overthinking. Semakin kita overthinking, secara kimiawi tubuh kita penuh dengan kortisol. Penuh dengan adrenalin masih oke, tapi kalau kortisol itu efeknya lebih dahsyat gitu ya. Nah, sehingga tubuh kita tuh kayak disuruh berantem terus, suruh siap terus. Nah, itu ada efek sampingnya. Salah satunya adalah sistem pencernaan kita ditekan. Udah jangan mencerna dulu, berantem dulu nih. Nah, padahal yang diberantemin nggak ada. Kejadiannya udah lama, ya kan? Padahal yang kita mau kabur juga udah nggak ada. Ancamannya nggak ada di sekitar kita, cuma ada di pikiran kita. Tapi reaksi kimianya sama di tubuh kita, which is disebutnya stress response. Inilah yang Bapak Ibu bikin kita semua stres. Gitu. Nah, gimana tuh jadinya? Jadi, masuk ke slide berikutnya. Jadi, sebagai umat Buddha, kita itu beruntung sebetulnya. Lagi-lagi kita beruntung. Kita punya banyak tools, punya banyak alat buat membuat kita itu tidak masuk ke dalam stress respon yang tadi, yang terjadi secara otomatis. Ya, ini saya coba singkat. Tentunya semua ajaran Buddha kalau kita praktekkan membuat kita tidak stres, itu udah pasti. Ya, membuat kita tidak terlalu tergantung sama kortisol kita. Tapi mungkin supaya ini lebih simple gitu ya, saya bikin 3S. 1 sila. Ya. Jadi ini kaitannya dengan agama Buddha. Jadi begitu kalau kita menjalankan sila, tidak terlalu banyak yang kita khawatirkan. Ya kan? Karena kita bukan kriminal, ya, kita tidak punya masalah hukum, ya kan? Itu tidak banyak yang kita pikirkan. Jadi kita hidupnya tenang-tenang, aman-aman. Ya. Pastinya otak kita nyari masalah terus sih, tapi jaga sila lumayan. Nggak terlalu banyak yang kita perlu khawatirkan, ya kan? Tapi kalau kita nggak jaga sila, ntar dicariin polisi, ntar dicariin orang, dimusuhin orang, itu jadi punya banyak masalah. Kemudian kita punya banyak tools untuk menjadi lebih sadar, ya kan? Kita punya banyak latihan samadhi, meditasi,
ya, baca parita termasuk, kita semakin lebih sadar. Nah, sadar ini penting supaya kita tahu ini tubuh ini lagi kondisinya kayak apa. Oh, ini saya lagi pasti banyak kortisolnya nih, ya kan? Karena jantung saya berdetak keras. Kok kayak saya orang tegang, padahal saya nggak ada apa-apa nih, gitu kan? Nah, jadi sadar bahwa misalnya memori tertentu muncul, ya kan? Dan itu bikin kita perasaannya langsung nggak enak, langsung ada marah, terus reaksi kortisol terjadi lagi gitu kan. Nah, kita sadar itu, terus kita bisa memilih untuk merubah kondisinya. Ya kan? Nah, jadi sadar itu penting sekali dalam menjaga kesejahteraan kita. Terus kemudian sosial. Sosial ini kaitannya dengan orang lain, dengan sekitar kita. Ya. Agama Buddha mengajar kita untuk berdana, ya kan? Membantu orang, berbuat baik, ya kan? Nah, itu akan menghasilkan tadi hormon-hormon yang bagus seperti serotonin, seperti oksitosin, ya. Hormon-hormon yang membuat kita lebih sejahtera, gitu. Jadi agama Buddha dalam hal ini relevan banget dalam topik hari ini, mengurangi stres, ya. Dan 3 ini aja mungkin bisa menjadi satu perenungan buat kita semua. Kalau saya saat jalanin sila, saya melatih kesadaran, lebih sadar. Kalau saya lebih sosial, lebih baik sama orang, lebih baik sama keluarga saya sendiri. Sebenarnya kita dengan sengaja kita memilih untuk menjadi sejahtera dan memilih untuk tidak stres, ya kan? Pilihan-pilihan kita akan jadi lebih bagus. Kita akan olahraga, kita pagi-pagi keluar ngelihat matahari, ya, kita akan pilih makanan kita yang sehat, makanan yang tidak sehat ya sesekali bolehlah cheating lah gitu ya, tapi secara umum makanan kita lebih sehat, lebih teratur, ya. Terus kita tidur cukup, ya kan. Kemudian kita bersama orang-orang yang kita cintai, kita akur, kita harmonis, ya kan, dengan teman, kita harmonis. Dan itu semua akan secara chemical, secara kimiawi akan membuat tubuh kita merespon dengan baik dan kita menjadi lebih sejahtera. Gitu ya. Itu membuat pilihan-pilihan kita membuat kita menjadi lebih sejahtera. Oke. Ada pertanyaan? Mungkin kita masih ada sekitar 5 menit ya. Cukup jelas atau bikin bingung? Yang nama-nama yang sulit-sulit tadi nanti di Google aja itu. Gak usah dihafalin. Ada? Mungkin kalau nggak ada, simpulannya, jadi hidup tanpa stres memang bisa. Gimana tuh Bu? Bapak Ibu, emang bisa nggak? Bisa ya? Tergantung diri masing-masing. Ya. Jadi bisa iya, bisa enggak gitu ya. Bisa iya, bisa enggak, benar. Jadi mungkin sebagai penutup ya, stres itu tidak bisa kita hindari. Desain tubuh kita ini memang didesain untuk bisa stres punya, ya kan? Dan kadang-kadang stres itu kita butuhkan juga. Jadi kita butuh menyelesaikan satu masalah, kita berada di dalam masalah, kita perlu, tubuh kita perlu dalam keadaan stres respon tadi. Kalau enggak, ada masalah, kitanya happy-happy, cengar-cengir gitu ya. Ya enggak selesai masalahnya. Misalnya tadi kita mau nabrak orang, wah itu harus segera sigap, injak rem gitu kan. Nah, jadi stres itu tidak bisa dihindarkan, kadang-kadang stres itu diperlukan. Oke. Tapi kita tahu kita nggak boleh stres terus. Kita harus menyeimbangkan dengan kondisi yang tidak stres, kondisi yang sejahtera. Ya, jadi
seimbang antara kondisi yang lagi stres sama yang nggak stres. Dengan begitu secara relatif kita hidupnya sejahtera. Secara relatif kita sejahtera. Oke. Dan itu bisa kita lakukan ketika kita memahami bagaimana stres dan sejahtera ini bekerja. Ditambah kita mempraktekkan Buddha Dharma, mempelajari Buddha Dharma, mempraktekkan Buddha Dharma, sehingga kita bisa memilih pilihan-pilihan yang tepat setiap saat. Saat ini saya perlu konsentrasi, ya udah, hajar. Ya kan? Saat ini sudah selesai, jangan dipikirin lagi. Saat ini saya rileks sama keluarga. Saat ini saya cari makan yang sehat dan enak gitu ya. Jadi pilihan-pilihan kita tepat. Gitu. Suatu saat mungkin stres bisa hilang secara total kalau kita sudah mencapai tingkat pencerahan, gitu ya. Tingkat-tingkat pencerahan, ya memang kalau yang saya pelajari itu stres hilang. Itu kondisinya zero stress, gitu ya. Tapi ya silakan itu explore sendiri. Tapi kita hidup sehari-hari kita berdampingan dengan stres, kita berusaha membuat stres itu menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita menyelesaikan masalah-masalah hidup kita, tapi kita juga jangan ada di situ terus. Kita harus tahu kapan switch, sehingga secara umum hidup kita dalam kondisi yang lebih sejahtera. Ya, itu aja mungkin untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Bapak Jemilim atas sharing Dharma yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kini, marilah kita melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dharma. Seraya menyanyikan lagu Dana Paramita. Dana dapat disalurkan melalui kode kris, dan bagi umat yang ingin scan kode bisa mengangkat tangannya, petugas akan memberikan kode krisnya kepada umat. Terima kasih. Marilah kita berdana untuk kepentingan Dhamma. Semoga kita dalam berkah kasih Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita berlimpah rahmat Triratna. Marilah kita berdana mengembangkan paramita. Semoga kita hidup damai dalam kemurahan hati. Berdanalah kita semua dengan penuh sukacita. Semoga hidup
Terima kasih atas dana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Selanjutnya, kita akan mendengarkan persembahan lagu yang akan dibawakan oleh tim kesenian. Kepada tim kesenian, kami persilahkan. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Olin dari tim kesenian. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempersembahkan sebuah lagu yang berjudul Lentera Dunia. Bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang tahu lagunya, boleh nyanyi sama-sama ya. Dia Maha Agung, Dia Maha Sempurna, Dia Guru junjungan kita, penuntun kenibanan. Dia Maha Suci, Dia Maha Bijaksana, Dialah lentera dunia, Dialah Sang Bhagawa. Mari kita mengikuti damanya, jadikanlah lentera di hati, jauhkanlah dari segala benci, pastilah kan bahagia di bumi. Dia Maha Agung, Dia Maha Sempurna, Dia Guru junjungan kita, penuntun kenibanan. Dia Maha Suci, Dia Maha Bijaksana, Dialah lentera dunia, Dialah Sang Bhagawa. Mari kita mengikuti damanya, jadikanlah lentera di hati, jauhkanlah dari segala benci, pastilah kan bahagia di bumi. Mari kita mengikuti damanya, jadikanlah lentera di hati, jauhkanlah dari segala benci, pastilah kan bahagia di bumi.
keindahan, kemewahan pastilah kan sirna. Mari kita mengikuti damanya, jadikanlah lentera di hati, jauhkanlah dari segala benci, pastilah kan bahagia di bumi. Mari kita mengikuti damanya, jadikanlah lentera di hati, jauhkanlah dari segala benci, pastilah kan bahagia di bumi, bahagia di bumi. Jauhkan segala benci, bahagia di bumi. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih kepada tim kesenian. Kini kita akan mendengarkan sedikit pengumuman yang akan disampaikan oleh pemimpin kebaktian. Pengumuman hari ini tanggal 7 Januari 2024. Yang pertama, kebaktian malam Uposatha Ceit dengan pendarasan Sutra Yao Secing pada tanggal 10 Januari 2024 pukul 19.00 di Baktisala Utama Wihara Ekayana Serpong. Kedua, Ekayana Peduli mengajak teman-teman sedharma untuk melatih diri dengan melakukan penuangan koin-koin cinta kasih di lantai dasar lobi Wihara Ekayana Serpong pada tanggal 14 Januari 2024. Bagi umat yang belum memiliki cerengan, dapat mengambil setiap saat di lantai dasar. Info lebih lanjut bisa menghubungi tim Ekayana Peduli. 3. Umat yang berminat untuk mengikuti kegiatan yoga pagi pada hari Rabu atau Jumat dan Senin atau Kamis malam bisa menghubungi kontak person yang tertera. Bagi umat yang keempat, mari kita saksikan video yang berikut ini. Ekmantang
Bagi umat yang ingin memiliki buku 365 Mutiara Kebijaksanaan seperti yang barusan kita lihat di video, Renungan Harian Buddhis karya Venerable Thupten Chodron bisa didapatkan dengan berdana di booth penerbit Dian Dharma di lantai dasar. Yang terakhir, kami mengajak umat untuk berpartisipasi dalam penyalaan pelita lampion di wihara. Maaf, saya ulangi, yang terakhir kami mengajak umat untuk berpartisipasi dalam penyalaan pelita lampion di Wihara Ekayana Serpong dalam rangka Imlek tahun ini. Silahkan bagi yang berminat untuk mendaftar di front desk dengan Saudari Mega. Permisi, boleh tahu Bapak Mingsing dari orang tuanya Kaliano ada di sini gak ya? Pak, boleh naik ke ruang SM di lantai 3 karena dicari sama aku. Terima kasih. Mari kita lanjutkan pembacaan sutra 3 Perlindungan halaman 25. Aku berlindung kepada Buddha yang menunjukkan kepadaku jalan dalam kehidupan ini. Aku berlindung kepada Dharma, jalan pengertian dan cinta kasih. Aku berlindung kepada Sangha, komunitas yang hidup dalam keharmonisan dan kesadaran penuh, berada dalam perlindungan Buddha. Aku dengan jelas melihat kejernihan dan keindahan di dunia, berada dalam perlindungan Dharma. Aku belajar untuk membuka banyak pintu transformasi, berada dalam perlindungan Sangha, cahaya tuntunan yang mendukungku, menjaga latihanku bebas dari gangguan, berlindung kepada Buddha dalam diriku. Aku beraspirasi membantu semua orang menyadari hakikat pencerahan sejati dirinya sendiri untuk merealisasi bodhicitta, berlindung kepada Dharma dalam diriku. Aku beraspirasi
kasih, menolong semua orang, menguasai cara latihan dengan baik, dan melangkah bersama di jalan pembebasan, berlindung kepada Sangga dalam diriku. Aku beraspirasi menolong semua orang, membangun 4 komunitas untuk merangkul semua orang dan mendukung transformasinya. Saudara-saudari dalam Dharma, marilah kita semua berdiri dan di belakang matras dan bersikap anjali. Berbagi jasa kebajikan, halaman 28. Semoga jasa dan kebajikan memperindah tanah suci, para Buddha membalas 4 budi besar dan menolong mereka di 3 alam sengsara. Semoga mereka yang mendengarkan Dhamma ini semua bertekad membangkitkan kemuliaan sampai di akhir kehidupan ini, bersama-sama lahir di alam bahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.